Pagi semua, balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Silahkan disimak materinya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat buat kamu. Terima kasih, selamat belajar. Pada video kali ini kita belajar pada materi yang bagian B ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pembahasan kali ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu penjumlahan bilangan bulat, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat nanti ada 3 cara untuk menjumlahkan bilangan bulat. Cara pertama, kedua, ketiga. Kalian tidak harus memakai ketiganya, kalian boleh pilih salah satu mana yang kalian anggap paling mudah untuk digunakan. Oke, cara yang pertama adalah menggunakan penggaris atau kita sebut dengan mistar. Di sini kita pakai mistar A dan mistar B. Contoh soalnya adalah negatif 4 ditambah 15. Kita pakai mistar ini. Jadi angka negatif 4 adalah bilangan pertama pada mistar A. Setelah itu kamu letakkan mistar B berimpit dengan mistar A, yaitu angka 0 pada mistar B harus berimpit dengan angka negatif 4 pada mistar A. Setelah itu kamu lihat angka 15 pada mistar B itu dia berimpit dengan angka berapa? Di situ terlihat angka 15 berimpit dengan angka 11 pada mistar A. Setelah kamu tahu kalau angka 15 yaitu bilangan kedua di mistar B itu berimpit dengan angka 11, maka itulah hasil penjumlahan dari negatif 4 ditambah 15. Hasilnya 11. Seperti itu caranya. Ini cara dengan menggunakan alat bantu mistar atau penggaris. Untuk angka yang nilainya kecil, kalian bisa menggunakan ini. Namun jika angkanya besar, kalau menggunakan ini itu akan sedikit rumit karena mistar biasanya dia panjangnya hanya sampai 50 maksimal, gitu ya. Cara yang kedua adalah menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Masih dengan soal yang sama, negatif 4 tambah 15. Pertama-tama kamu lihat angka 0 pada garis bilangan. Karena yang pertama adalah negatif 4 dan negatif itu ke arah kiri, maka kamu membuat panah 4 langkah ke arah kiri sampai dia ada di angka negatif 4. Setelah itu ditambah 15, maka panah itu berjalan ke arah kanan. Penjumlahan kan ke kanan lebih besar. Dia berjalan ke arah kanan 15. Buat garis panjangnya itu ke arah kanan 15 garis. Nah, di situ terlihat kalau panah itu berhenti di angka 11. Itulah hasil dari penjumlahan negatif 4 ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 11. Ini cara yang kedua. Yang ketiga adalah penjumlahan secara langsung. Saya yakin kalian akan lebih suka menjumlahkan dengan cara seperti ini. Misal A tambah B sama dengan A tambah B. A tambah negatif B sama kayak A dikurangi B. Negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A dikurangi B. Negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A plus B.
Kita lihat pada contoh itu ada soal min 12 tambah 5. Cara mengerjakannya adalah seperti pada tabel kotakan di atas itu yang ketiga. Kalau ada soal negatif A tambah B, maka caranya adalah negatif dalam kurung A dikurangi B. Coba kamu amati. Sudah kalian amati, ketika ada soal negatif 12 tambah 5, untuk memudahkan kamu menghitung, itu bisa dirubah bentuknya menjadi min atau negatif dalam kurung 12 dikurangi 5. Jadi cara menghitungnya, kamu tetap tulis negatifnya, terus dihitung 12 dikurangi 5. 12 dikurangi 5 adalah 7, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Jadi cara-cara di sini itu adalah untuk mempermudah kamu untuk menghitung soal penjumlahan secara langsung. Oke, bisa diamati lagi gambarnya. Kalau video ini terlalu cepat, bisa kamu pause atau kamu berhentikan dulu, diamati, baru dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Di sini ada 5 sifat pada penjumlahan yang harus kamu tahu dan kamu pahami. Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran, yaitu semisal A tambah B itu sama aja kayak B tambah A. Jadi kalau ada 2 ditambah 3 itu sama saja kayak 3 tambah 2. Jadi kamu mau menghitung 2 tambah 3 atau menghitung 3 tambah 2, hasilnya sama, akan tetap 5. Itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Seperti pada contoh, negatif 14 tambah 18 sama aja kayak 18 tambah negatif 14. Begitu juga negatif 35 tambah negatif 15 sama aja dengan negatif 15 tambah negatif 35. Paham ya? Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika ada penjumlahan 3 bilangan bulat, kamu bisa mengelompokkan bilangan itu. Jadi kamu bisa mengelompokkan 2 bilangan bulat pertama atau mengelompokkan 2 bilangan bulat yang kedua. Di situ ada dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C, itu sama aja dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Jadi yang pertama itu yang dikurung adalah A tambah B, yang kedua yang dikurung adalah B tambah C. Manapun yang dikurung itu hasilnya tetap sama. Itulah yang dinamakan sifat asosiatif pada bilangan bulat. Jadi kamu mau mengelompokkan yang 2 pertama atau yang 2 terakhir, itu hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga adalah penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat itu akan tetap menghasilkan bilangan bulat juga. Ini yang dinamakan sifat tertutup. Jadi mau berapapun angka A dan mau berapapun angka B, ketika mereka dijumlahkan dan menghasilkan C, maka C itu akan tetap bilangan bulat. Ini yang dinamakan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang keempat adalah bilangan 0 itu disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Kenapa 0 disebut unsur identitas? Karena penjumlahan bilangan bulat berapapun dengan 0, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, A tambah 0 sama kayak 0 tambah A, hasilnya adalah A. Contohnya, 37 tambah 0 sama kayak 0 tambah 37, hasilnya tetap 37.
Begitu juga negatif 42 tambah 0 sama seperti 0 tambah negatif 42, hasilnya tetap negatif 42. Jadi bilangan bulat berapapun jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kelima adalah hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan nilai 0. Contohnya adalah A tambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya adalah 0. Seperti pada contoh, negatif 23 ditambah 23 hasilnya adalah 0. Begitu juga yang kedua. Di situ ada ralat soal ya, contohnya. Yang benar adalah negatif 58 ditambah 58. Jadi bukan dikurang ya, tapi yang benar adalah ditambah. Negatif 58 ditambah 58 hasilnya adalah 0. Jadi penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya positif, lawannya negatif kan. Jadi penjumlahan positif dengan negatif pada bilangan bulat yang sama itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah pengurangan pada bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat yaitu misalnya pengurangan A oleh B itu sama saja dengan menjumlahkan A dengan lawan dari B. Bisa ditulis seperti ini. Jika A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B bisa ditulis A ditambah B. Contohnya kalian perhatikan pada contoh 12 dikurangi 18 itu sama dengan 12 ditambah negatif 18, hasilnya adalah negatif 6. Sedangkan 16 dikurangi negatif 9 itu sama saja dengan 16 tambah 9, hasilnya 25. Begitu juga dengan negatif 24 dikurangi negatif 34 sama kayak negatif 24 tambah 34, hasilnya 10. Ini beberapa contoh dari cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Contoh yang lainnya bisa kamu baca di buku paket, buku LKS, atau di buku kamu yang lain. Bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya adalah sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup, sama seperti penjumlahan tadi. Jadi, jika A dan B bilangan bulat, maka hasilnya C itu juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya kita sampai pada contoh soal. Di sini saya hanya akan memberikan 2 contoh soal saja. Silakan dibaca, dipahami, diamati satu persatu langkahnya.
If you love me, I'll be waiting at home. And if you don't leave me on. Demikian video saya kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am.